Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jamin Setia Sembiring dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ini tentang sumber dana jangka panjang, utang jangka panjang dari saham preferen. Di kelompok 10, saya sendiri Jamin Setia Sembiring, lalu Rahmi Kairani, lalu Romi Ramadhani, lalu Nur Hajah Saija. Saya akan membahas tentang definisi dari saham preferen ini. Dulu saya akan membahas apa itu arti saham. Saham merupakan sebuah modal awal yang diperlukan sebelum memasuki dunia investasi saham. Saham adalah suatu surat berharga yang dapat membuktikan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika seseorang membeli saham, maka ia dapat dikatakan membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Dan jika perusahaan membekukan keuntungannya, maka seorang yang berinvestasi juga berhak atas keuntungan yang dimiliki perusahaan tersebut dalam bentuk dividen. Ia juga memiliki hak dalam mengambil keuntungan atas naiknya harga saham tersebut dari waktu ke waktu. Kita masuk pada saham preferen. Saham preferen adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan dengan menunjukkan nilai nominal, yaitu bisa rupiah, dolar, rial, atau sebagainya, yang dapat memberi pengembangannya berupa pendapatan yang tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. Pemegang saham preferen akan memperoleh dividen terlebih dulu dan memiliki hak suara yang lebih dibandingkan pemegang saham biasa. Contohnya seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga dalam membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser pada manajemen berusaha semaksimal mungkin. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan, yaitu antara obligasi dan saham biasa. Alasannya yaitu dapat menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi kemungkinan juga tidak mendatangkan hasil, misalnya seperti dikendaki oleh investor. Hal yang menarik dari saham preferen ini adalah saham preferen biasanya tidak membawa hak voting. Beberapa fitur lainnya dari kelas saham ini adalah konversi dari saham biasa dan fitur callability, kemampuan untuk ditebus sebelum jatuh tempo. Ada 4 jenis saham di saham preferen ini, yaitu saham preferen kumulatif, non kumulatif, partisipatif, dan konversi. Saham preferen ini ideal bagi investor yang ingin terhindar dari risiko dan saham tersebut dapat ditebus kapan saja. Saham preferen sering juga disebut hybrid security karena memiliki karakteristik kombinasi saham biasa dan obligasi. Sekian video dari materi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Ramadhani dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang saham preferen. Baiklah, saya akan membagikan tugas saham preferen. Saham preferen yang pertama, saya akan membahas keunggulan dari saham preferen dan kelemahan dari saham preferen. Yang pertama ada keunggulan dari saham preferen. Yang pertama ada keunggulan dari saham preferen ini ada 4. Yang pertama, membagikan dividen secara bersamaan di akhir tahun dengan menggunakan sistem akumulasi untuk tahun berikutnya. Yang kedua, setiap pemilik saham akan diprioritaskan atas keuntungan perusahaan yang masih tersisa atau disebut dengan participating preference share. Yang ketiga, ada nilai dividen yang didapat oleh setiap pemilik saham preferen lebih besar jika dibandingkan saham biasa. Yang keempat, keunggulan dari saham preferen yaitu
perusahaan yang melakukan likuiditas akan memberikan uang hasil investasi kepada pemilik saham preferen terlebih dahulu sebelum kepada pemilik saham biasa. Di balik dari keunggulan pasti ada kelemahan dari saham preferen, yaitu adapun dari kelemahan saham preferen diantaranya yang pertama, saham preferen hanya dibutuhkan ketika perusahaan sangat membutuhkannya. Yang kedua, pemilik saham preferen akan menanggung setiap kewajiban yang diberikan dan harus diselesaikan kepada perusahaan penerbit saham. Yang ketiga, saham preferen tidak memiliki hak paksa untuk setiap dividen yang dibagikan. Yang terakhir ada kelemahan dari saham preferen yaitu fluktuasi harga saham preferen lebih besar jika dibandingkan harga obligasi. Adapun yang saya dapatkan dari contoh dari saham preferen ialah seperti ini. Preferen di bawah ini merupakan contoh sebagai berikut. Preferen stock. Penjelasan mengenai pengertian dan contoh saham biasa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuhaja Seza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi tentang saham preference. Baiklah, di sini terdapat 5 jenis saham preference. Yang pertama, convertible preferred stock. Memiliki fitur konversi menjadi saham biasa, pemegang saham berpotensi memperoleh manfaat dari apresiasi harga saham biasa. Perlu diketahui, setelah mengkonversi menjadi saham biasa, kita tidak dapat mengkonversi kembali ke saham preference. Yang kedua yaitu participating preferred stock. Ini adalah jenis saham preference di mana pemegang saham menerima dividen sebelum mereka dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Pemegang saham juga menerima tambahan dividen yang dibayarkan jika jumlah dividen yang diterima oleh pemegang saham biasa melebihi jumlah per saham yang ditentukan. Yang ketiga yaitu cumulative preferred stock, yaitu membayar dividen reguler biasanya setiap 3 bulan. Ketika perusahaan tidak membayar dividen, yang terutang akan menumpuk dan harus dibayar sebelum menerbitkan dividen kepada pemegang preference. Perlu diketahui bahwa tidak semua saham preference memiliki fitur ini karena diantaranya tidak kumulatif. Yang keempat ada redeemable preferred stock, yaitu memungkinkan perusahaan untuk menariknya pada tanggal tertentu dan harga penebusannya ini di masa depan mungkin sedikit tinggi atau sama dengan harga penerbitan asli. Yang 5 yaitu ada adjustable rate preferred stock. Adalah jenis saham prefer yang membayar dividen bervariasi karena dikaitkan dengan tolak ukur yang ditentukan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri khusus saham preference. Ciri-ciri khusus pada saham preference yang pertama yaitu memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan ciri-ciri yang berbeda. Yang kedua yaitu tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Yang ketiga yaitu dividen bisa bersifat kumulatif dan non-kumulatif. Selanjutnya, dividen kumulatif bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. Selanjutnya yaitu konvertibilitas dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Selanjutnya, ciri-ciri khusus pada saham preference yaitu tidak memiliki hak suara, kecuali dalam pemilihan direksi, tetapi mampu memveto untuk penggabungan atau pengalihan hak ketika saham baru dikeluarkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri khusus saham preference adalah
Beberapa saham preference memiliki jangka waktu tempo. Beberapa saham preference dapat dibeli kembali sebelum jatuh tempo dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, atau biasa disebut dengan call price. Biasanya call price itu lebih besar ditambah dividen selama 1 tahun. Yang terakhir yaitu ada sinking fund. Hampir 40% saham preference di backup oleh sinking fund yang cukup karena memiliki jatuh tempo. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang saham preferen, yaitu untuk poin perhitungan biaya modal dari sumber dana. Cara menghitung saham preferen. Apabila suatu saham preferen tidak memiliki tanggal jatuh tempo, maka rumus untuk menghitung biaya komponen saham preferen adalah sebagai berikut. Biaya saham pilihan sama dengan dividen pada harga atau harga yang disukai atau 1 dikurang flotasi yang disukai. Berdasarkan rumus di atas, harga yang diinginkan adalah nilai pasar saat ini. Sedangkan biaya flotasi adalah biaya penjaminan untuk penerbitan saham preferen yang dinyatakan sebagai persentase. Biasanya biaya saham preferen ini cenderung lebih tinggi dibandingkan biaya utang, sebab utang dipandang sebagai komponen biaya modal yang paling berisiko. Apabila suatu perusahaan menggunakan saham preferen sebagai sumber pembiayaan, maka hal tersebut harus meliputi biaya saham preferen dengan biaya rata-rata tertimbang permulaan modal. Ketahuilah, saham satu ini merupakan jenis saham yang paling disukai oleh perusahaan lain dan bukan individu. Jika perusahaan memegang saham semacam ini, maka diperbolehkan menyisihkan sekitar 70% dividen dari yang disukai dari perpajakan. Dengan demikian, hal ini benar-benar meningkatkan pengembalian setelah pajak. Soal 1, perusahaan A dapat menjual saham preferen dengan dividen. Jika menjual obligasi di pasar saat ini, biaya bunganya adalah baiklah, saya ulangi. Perusahaan A dapat menjual saham preferen dengan dividen 12%. Jika menjual obligasi di pasar saat ini, biaya bunganya adalah 14%. Bila tarif pajak perusahaan 40%. Berapa biaya setelah pajak dari masing-masing metode pembayaran ini? B, misalnya perusahaan T memiliki sejumlah saham preferen perusahaan A, perusahaan T dikenakan tarif pajak 40%. Berapa keuntungan setelah pajak yang diterima jika 70% dari penghasilan dividen bebas pajak? Bagaimana jika investasi dilakukan dengan obligasi? Cara penyelesaiannya yaitu untuk poin A, biaya setelah pajak. Untuk saham preferen sama dengan 12%, untuk obligasi dikurang 14%, dalam kurung 1 dikurang 0,40 sama dengan 8,4%. Untuk poin B, dengan tarif pajak perusahaan sekitar 40% dan 70% dari penghasilan dividen bebas pajak, maka keuntungan setelah pajak sama dengan 12%, dalam kurung 1 bisa kurung 1 dikurang 70%, tutup kurung 40%, tutup kurung 12 sama dengan 12%, 1 dikurang bisa kurung 0,30, tutup kurung 0,40, tutup kurung sama dengan 10,56%. Jika dengan obligasi, keuntungan setelah pajak sama dengan 14%, kita kurung 1 kurang 0,4, tutup kurung sama dengan 8,40%. Soal yang kedua, PTM memiliki 1.750.000 lembar saham
biasa otorisasi bernilai nominal sebesar 1.440 per lembar. Selama beberapa tahun perusahaan telah menerbitkan 1.532.000 lembar saham tambahan. Namun saat ini 63.000 lembar disimpan sebagai saham treasury. Tambahan modal di sektor perusahaan saat ini adalah 42,512 miliar. Pertanyaannya, berapa lembar saham yang beredar saat ini? Jika perusahaan dapat menjual saham senilai 1.520 per lembar, berapa jumlah maksimum yang dapat diperoleh perusahaan dari saham otorisasi dan treasury? Berapa nilai perkiraan saham biasa dan tambahan modal di sektor perusahaan setelah pendanaan? Cara penyelesaiannya itu yang poin A, jumlah saham yang beredar sama dengan saham yang diterbitkan dikurang saham treasury sama dengan 1.532.000 dikurang 63.000 sama dengan 1.469.000 lembar saham. Jumlah saham yang tersedia sama dengan saham yang diotorisasi dikurang saham yang beredar sama dengan 1.750.000 dikurang 1.469.000 sama dengan 281.000 lembar saham. Maksimum yang diperoleh perusahaan sama dengan 281.000 dikali 1.520 sama dengan 427.120. 427 juta maksimum yang diperoleh perusahaan sama dengan 281.000 dikali 1.520 sama dengan 42.120.000. Nilai perkiraan sama dengan saham biasa ditambah pemasukan modal buka kurung 1.440 dikali 1.750.000 lembar ditambah 1 juta ditambah 1.520 dikali 281.000 lembar tambah 42 juta 512 miliar. Sama dengan 2,52 miliar ditambah 427 120 juta ditambah 42 512 miliar sama dengan 45 sama dengan 45 miliar 459 juta 120.000 rupiah. Fakta
fakta kepemilikan saham. Selanjutnya fakta kepemilikan saham. Ada fakta menarik dari sebutan kepemilikan saham biasa. Penjualan saham biasa pertama atau IPO di sejarah peradaban dunia berlangsung pada tahun 1602. Saat itu Carnegie East Indies Company atau CEC adalah perusahaan pertama yang menggunakan sistem IPO atau pembagian saham. Seperti yang kita tahu, CEC adalah perusahaan dagang Belanda dengan catatan sejarah yang berasal di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sedangkan saham preferen adalah jenis saham yang memiliki hak istimewa tambahan dari saham biasa. Pada dasarnya, saham ini adalah gabungan dari obligasi dan saham biasa. Jika seseorang memiliki saham preferen, dia tidak memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham. Meskipun tidak memiliki voting right dibandingkan dengan pemegang saham preferen diistimewakan dalam urusan pembagian dividen. Selain itu, pemilik saham ini mendapatkan hak atas klaim dividen dari perusahaan yang tidak diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, pemegang saham preferen biasanya diberikan nominal dividen yang tetap selama masa berlaku saham. Saat perusahaan melakukan likuidasi aset, pemegang saham preferen akan berada di urutan kedua setelah pemilik obligasi dan sebelum pemegang saham biasa. Saham ini dapat dikonversi menjadi saham biasa. Kerugian dari pemilikan saham jenis ini adalah pemegang saham sulit menjual belikan saham yang dimilikinya karena jumlahnya sedikit. Karakteristik saham preferen. Dividen yang pertama, dividen yang dibayarkan lebih tinggi dibanding saham biasa. Yang kedua, saham preferen biasanya memiliki prioritas lebih tinggi dibanding saham biasa dalam pembagian dividen dan aset pada saat likuidasi. Yang ketiga, lazimnya pendapatannya tidak berubah dan tidak mengalami kenaikan harga atau capital gain potential. Keempat, nilainya dipengaruhi oleh suku bunga. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari saya tentang materi saham preferen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.